4 Juli 2007 kan ya? 2008 Desember 2008. Yang 2007? Terus? Yang lain 2007 berarti berapa? Pak, ini kebetulan tersenyum juga. Ada apa? 2008. Ayo titik ya. 2010. 2009, Pak. Kalau 2002, Pak. Yes.
bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat rekan-rekan PPS Panitia Pemungutan Suara Desa Silomoyo, yang kami hormati Panwas Des yang sekarang ini belum bisa hadir, yang kami hormati rekan-rekan BPK tingkat kecamatan yang saat ini belum bisa hadir, dan tidak lupa kepada adik-adik kelas 10 yang berbahagia. Sebelum saya mulai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di kelas 10 ini dengan acara sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat tanpa ada suatu halangan apapun. Maka dari itu, marilah kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan acara yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu mendengarkan lagu jingle pemilu 2024, acara yang angkiti yaitu pemaparan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Slamet Mustafa selaku anggota Sosdiklik Desa Silomoyo, dan acara yang terakhir yaitu doa. Demikian tadi susunan acara yang akan dilaksanakan pada esok ini. Anak-anakku, karena waktu sudah siang, agak siang, mari kita buka acara yang pertama dengan bacaan umul kitab. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan lagu jingle pemilu 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu jingle pemilu. Acara selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Slamet Mustafa SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli sholli wa yasri amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua PPS Desa Surabaya Bapak Agus Muhammad Sofyan dan anggotanya, yang saya cintai rekan-rekan PPS yang saya hormati yaitu Panwasdes Selomoyo lalu belum datang Bapak Rofik, dan yang saya hormati tim dari PPK Karya PEK lalu belum datang, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan rahmatan sehat walafiat tanpa ada hal suatu apapun,
Maka dari itu syukuran maka kita ikatkan dan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu kita sejukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini saya dari tim Sosdari yaitu akan menyampaikan yaitu pendidikan tentang pemilu. Mungkin kalian tahu kapan pemilu akan dilaksanakan? 14 Februari. Tahunnya berapa? 2024 ya. Insya Allah sudah milih semua ya. Ya, nanti sudah banyak nanti kalian sudah milih ya. Nah, sebelum kita nanti ini sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, kita akan lihat dulu sejarah pemilu dulu ya. Awal dari sejarah pemilu dulu. Kita lihat sejarah pemilu. Kira-kira pertama pemilu diadakan di Indonesia itu tahun berapa? Tidak tahu. Ya. Kapan kira-kira? Pemilu di Indonesia tahun berapa pertama kali? 19 berapa? Tahun 19. Ya. Ya. Setelah Indonesia merdeka tahun berapa? 1745. Itu belum mempunyai kelengkapan negara, ya, undang-undang belum punya, presiden belum punya, tapi sudah merdeka. Nah, setelah merdeka tadi, kemudian membentuk yang namanya kelengkapan yaitu negara. Nah, setelah itu dibentuk, setelah apa itu presiden terbentuk, undang-undang terbentuk, ya, itu langsung diadakan. Pak Soekarno membentuk yaitu namanya di situ apa parlemen ya. Terus membentuk yang namanya menteri-menteri ya. Atau namanya kabinet. Itu pertama ada apa kabinet. Ada berapa kabinet? Berapa? Ada berapa? Pada waktu tahun 1955 itu terbentuklah kabinet yaitu sekitar 8 kabinet. Ya, 8 kabinet. Di antara ada kabinet Nasir, kabinet Ali, terus ada lagi kabinet Ali Satro Amijoyo, ada lagi namanya Zakin Kabinet. Itu sejarahnya pertama kali begitu. Ya. Terus di antara kabinet-kabinet itu sudah ada mengadakan pemilu itu apa? Di sini sudah memisahkan untuk mengadakan pemilu. Pertama yang mencanangkan pemilu siapa? Yaitu Kabinet Ali. Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Itu mau memasakkan kabinet. Mau mengadakan pemilihan, mengusahakan pemilihan. Itu sudah dibentuk panitia pemilihan. Tapi belum sampai terlaksana, sudah jatuh. Ya, masih jatuh itu dilengsarkan. Belum sampai melaksanakan pemilu, itu dilengsarkan. Ya. Terus setelah itu dilanjutkan yaitu di sini setelah kabinet Ali kemudian dilanjutkan oleh yang namanya kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, pada waktu Burhanuddin Harahap ini, ini pemilu Indonesia baru bisa dilaksanakan pertama kali itu tahun 1955. Tanggalnya berapa? Yaitu tanggal 29 September 1955. Itu bangsa Indonesia pertama kali mengadakan pemilu. Berapa partainya? Kira-kira berapa? Yaitu sebenarnya partai besar dan kecil itu 100 partai, kan? Ada 100 partai. Terus setelah dilaksanakan berhasil. Ini pertama kali itu Pak Karno menyatakan partai itu demokrasi yang paling jujur, paling adil, paling jujur yang pertama kali dilaksanakan yaitu partai itu pemilihan umum pertama kali itu dianggap sebagai yaitu di sini yaitu apa itu pemilihan yang sangat jujur ya. Itu 100 partai. Terus pemenangnya pada waktu itu siapa? Ya, partai yang menang pada waktu itu dulu ya. Itu diantaranya yaitu ada yang namanya Partai PNI, terus disusul Masumi, terus disusul NU dulu masih bentuk partai ya.
NU, terus ada lagi PKI. PKI masih ikut tuh, tahun 1955. Ya, itu masih ikut dalam partai pemilu. Ya. Itu sejarah awalnya pemilu di Indonesia yaitu tahun 1955. Terus pemilu diadakan berapa tahun sekali kan? Berapa? 5 tahun sekali. Betul. Pemilu diadakan 5 tahun sekali. Ya. Ya. Terus dalam 5 tahun sekali itu pasti ada yang namanya di sini pemilih pemula. Nah, pemilih pemula. Apa itu nanti pemilih pemula itu? Pemilih pemula itu adalah pemilih yang pertama kali. Seperti kalian tuh nanti yang 17 tahun pada saat 14 Februari tahun 1924 itu kamu sebagai pemilih pemula. Masih bingung nanti, nak milih nopo, ya kan? Jadi pilih nopo toh, nak nyoblos nopo toh, ada kan? Kebicaranya, nak pemilih pemula belum tahu. Nah, kemudian di sini dalam pemilih ini 5 tahun sekali pasti ada pemilih pemula ini. Ini sangat rentan ya. Ini keberadaan pemilih pemula itu selalu menjanjikan di setiap pemilu. Ya. Kenapa? Dianggap sebagai sini pemilih rentan karena dapat dipengaruhi oleh parpol, ya. Pengaruh parpol atau pengaruhnya partai politik gampang mudah dipengaruhi. Itu yang pemilih pemula. Tapi bukan pemilih pemula saja, ada pemilih yang lama sudah gampang dipengaruhi oleh partai politik. Sekarang namanya pemilihan itu, namanya politik itu apa tahu kan? Mesti diimbangi dengan namanya uang. Ganjar seumpama contohnya, Mas harus milih sudah besok dia pilih apa itu gambar misalnya gambar sapi kalau Lombok nanti ada uangnya 100.000. Kira mau nggak? Mau nggak? Ini ada uang 100.000 terus kamu pilih gambar Lombok mau nggak? Bingung? Ayo, kalau sebagai pemilihan bagaimana? Kan pemilihan itu namanya luber, langsung umum bebas rahasia. Maka kamu jangan dipengaruhi, kamu dipengaruhi. Oh siap, 100.000 itu, Pak kalau gerokok, wah kalau besok kok. Nah, itu berarti kamu gampang dipengaruhi. Kamu harus punya prinsip, ya. Jangan sampai mudah dipengaruhi. Ya. Karena apa? Nanti kalau orang berangkatnya biasanya yang mempengaruhi parpol, kalau tim sukses, Pak, tim sukses itu pengaruh-pengaruh jangan tukar. Ya, tim sukses jangan tukar. Maka mempengaruhi bagaimana mendapat apa itu suara yang paling banyak, karena dia dapat uang nanti dari itu. Maka kamu jangan dipengaruhi. Kenapa? Nanti kalau orang itu berangkatnya sudah pakai modal, nanti kalau jadi DPR atau DPR, kira-kira mau mengembalikan modalnya enggak? Betul. Misalnya mau daftar apa DPR, wah aku setek 1 miliar. Nanti kira-kira kalau sudah jadi mau mengembalikan modalnya terus apa-apa wis bentek. Gimana kira-kira? Pasti mengembalikan modal. Ya, wah kalau sudah jadi ya, dia sudah jadi DPR. Aku yang ini daftar di bawah kayak 1 miliar. Jadi dari DPR, ya, itu mesti mah. Ini orang dana sekolah pemerintah sebenarnya ini sebenarnya kanggo rakyat. Nah kalau ada modal suka, saya tak sisi-sisi itu saya tak salur ke separuh, saya tak separuh. Nah itu repot itu karena memakai modal. Nek saya lulus nggak pakai modal, gitu. Aku udah sedikit terus pokoknya orang bayarin pokok kan jangan ada gitu. Cuma sedikit. Insya Allah nanti ada aspirasi apa langsung disalurkan ke rakyat. Ada dana apa langsung disalurkan ke rakyat. Tapi yang membawa modal, apa modal banyak mesti itu bisa aku memberikan modal dulu. Nah itu, ya. Maka kalau pemilih harus kamu sebagai pemilih yang cerdas, ya. Tidak mudah dipengaruhi. Nah, jadi pemilih pemula itu karena dia dilirik sama parpol atau tim sukses, nah, itu untuk bisa dipengaruhi. Maka di sini pemerintah ya kamu di sini sebagai pemilih pemula itu harus kamu di sini sebagai pemilih yang rasional dan cerdas. Ya, jadi bagaimana maka menyikapi persoalan seperti ini? Maka pemerintah mengadakan yang namanya sosialisasi seperti ini, pengenalan terhadap yaitu pemilih pemula. Ya. Yang pertama masuk pemilih pemula siapa saja?
di antaranya yaitu mahasiswa, pelajar, pekerja muda, itu termasuk pemilih pemula. Oke. Apa itu pemilih pemula dan rentang usianya jelang pemilu 2024 bagaimana? Nah, nih, pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali mengikuti pemilu, ya. Terus kelompok pemilih itu sudah saya terangkan, yaitu para pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Di sini dapat kita simpulkan, ya. Ciri-ciri pemilih pemula yaitu pertama, warga Indonesia, dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun. Itu sebagai pemilih pemula. Yang kedua, baru mengikuti pemula atau memberikan suara pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Rentang usianya berapa? 17 sampai 21. Itu sebagai pemilih pemula. Yang kedua adalah mempunyai hak pemilih. Oke. Tapi ada berumur 17 tahun tapi sudah nikah. Boleh noplos betul? Boleh. Boleh noplos betul? Boleh. Kalau sudah nikah pokoknya Bu, kalau sudah punya nikah pasti punya KTP. Nah, di tempat daerah kita itu biasanya banyak orang tua kita umurnya terkadang 16 tahun sudah rabi, sudah belum? Banyak enggak? Kalangan atas, sekarang ini kalangan bawah, ya. Terkadang umur 15 tahun sudah nikah dan sudah punya KTP, sudah boleh terus, gitu ya. Itu berarti itu sebagai pemilih pemula. Ya. Nah, terus sekarang bagaimana cara menjadi pemilih pemula yang baik dan cerdas dalam pemilu 2024? Ya. Kamu sebagai pemilih pemula nanti kamu harus menjadi pemilih yang cerdas dan baik. Pertama, yaitu terdaftar sebagai pemilih. Yang pertama kali itu terdaftar sebagai pemilih. Ya. Yang umur 17 tahun kira-kira sudah terdaftar sebagai pemilih sudah belum? Sudah belum? Sudah ya. Sudah ya? Nah, itu yaitu pertama yaitu DPS dulu ya, daftar pemilih sementara. Biasanya di desa-desa itu ditempel di tempat pengumuman. Nah, kamu harus perhatikan. Jadi nama rumahku itu sudah berapa? Sudah 17 tahun. Kira-kira rumahku sudah ada enggak ya? Yang DPS kamu cari. Oh sudah ada. Tapi kalau ternyata belum ada, namaku kok belum ada. Nah, kamu bisa lapor kepada Pak RT. Ya, atau kepada PAD desa setempat. Saya umur 17 besok tanggal 14 Mei, tapi kok belum terdaftar. Kamu harus lapor. Nanti dia bisa menggunakan hak pilihnya. Dia bisa nyoblos. Kamu tidak sampaikan, kamu bisa nyoblos. Padahal umur kamu sudah 17 tahun. Oke. Berarti kamu sudah 17 tahun, kok belum terdaftar dipilih, ya? Itu kamu harus lapor kepada RT atau desa setempat. Karena pada sekarang ini sudah masuk pada DPSHB, ya. Daftar pemilih sementara perbaikan, ya. Ini perbaikan, misalnya ada yang meninggal dihilangkan, ada yang tambah ditambahi. Nah, nanti setelah itu masuk kepada yang namanya DPP, ya. Daftar pemilih tetap, harus tetap, nggak bisa DPP. Maka yang sudah 17 tahun umurnya harus kamu daftar. Belum ada, kamu bisa lapor kepada RT dan desa. Katanya ya itu. Terus pemilih pemula yang kedua yaitu yang selanjutnya, pahami latar belakang caleg dan capres. Apa itu caleg? Calon legislatif. Kalau capres? Calon presiden. Ya. Ya, yang kedua, pahami latar belakang caleg dan capres. Ini karena apa? Pemilih pemula itu dianggap sebagai pendatang baru di dunia politik. Yang pertama kali dalam dunia politik ya. Maka kamu harus bijak dalam memberikan hak pemilihnya. Ya. Di sini sebelum pencoblosan, ya, kamu sebagai pemilih pemula, ya, itu bisa kamu browsing. Ya, misalnya browsing tentang caleg dan capres, ya, online ya. Medsos ya, dicari bagaimana jejak kamu pahami latar belakangnya para caleg tersebut. Ini orangnya bagaimana, ya, baik dan itu masih ada. Ya, misalnya namanya Sila, itu
itu nanti biografinya ada, terus definisinya nanti ada, ya. Terus kiprahnya tadi apa, pernah jadi apa ada. Nah, itu kamu pahami dulu. Jangan langsung asal kamu ngobrol, jangan. Kamu pahami dulu. Caleg atau capres kamu pahami dulu. Ya. Itu harus kamu pahami. Terus yang ketiga, pahami visi dan misi para calon. Pahami visi dan misi para calon. Ya. Ini sebelum melaksanakan pemilu, itu calon itu pasti ada mengadakan yang namanya di sini apa, debat antara pasangan ya, atau calon atau namanya paslon. Itu antara apa, presiden ya, caleg itu biasanya itu ada namanya debat. Biasa ditampilkan dalam televisi. Nah, itu bisa kamu ikuti, kamu lihat ya, dan itu kamu lihat bagaimana visi-visinya, paparan kerjanya ke depan nanti 5 tahun itu bagaimana, kamu pahami seperti itu ya. Visi-visinya dia menjadi presiden atau menjadi caleg itu visi-visinya apa ya. Misalnya itu umpamanya contoh ya, misalnya ada suatu apa, Pak Presiden yang menjadi presiden yang punya visi nanti akan menjadikan negara itu yang berpendidikan semua ya, visinya dengan jalan yaitu nanti sekolah dari SD sampai perguruan tinggi gratis umpamanya itu. Nah, bisa saja kan, wah berarti ini bagus nih, nanti langsung perguruan tinggi udah bayar. Nah, itu bisa kamu apa, milih seperti itu ya. Misalnya pendidikan pokoknya gratis, tidak bayar sampai perguruan tinggi, itu kamu pahami. Ini nggak mungkin ya, mesti bayar ya. Nah, pendidikan mesti bayar. Ya, kamu cari visi yang baik dari caleg atau calon presiden itu dipelajari. Ya, kamu bisa browsing, ya, media sosial bisa kamu lihat. Ya, kalau ini bagus, ya bisa kamu pilih. Ya, itu sebagai pemilih pemula yang cerdas dan baik. Terus yang keempat, hindari hak pemilu. Ya, di sini pemilih pemula itu kemungkinan aktif dalam perkembangan sosial pemilu yaitu media sosial. Saya yakin kalian sudah tidak terlibat dengan media sosial karena kamu sekarang sudah generasi Z ya, beda dengan generasi Z tahun 80, tahun 90. Kalian itu nanti sudah generasi Z. Generasi Z itu sudah melek dengan teknologi, tahu dengan teknologi semua. Yakin tidak mungkin dengan apa itu sekarang bayi lahir dari ini salah satu langsung HP ya. Umur terusasi terus tahun tidak lepas dari HP. Itu generasi Z dan perbedaannya dengan itu. Oke, terus semuanya kerjanya apa? Lewat yaitu nanti internet semua. Itu kalau generasi Z seperti itu. Beda generasi yang tua itu sudah beda. Dulu ya belum ada internet, komputer saja adanya masih tik, ya kan? Belum ada komputer. Ya, ini bagaimana cara menghindari ini? Ya, cara menghindari yaitu pemilu. Jangan kamu lihat media sosial satu saja. Misalnya kamu lihat, wah ini orang ini kamu ini baik apa? Misalnya buruk terus. Nah, itu berarti kamu cuma melihat apa itu satu di sini media sosial. Jangan satu media sosial saja. Melihat yang banyak dibandingkan. Karena apa? Ini semua parpol atau yang di sini mengusung apa pemilu itu biasanya itu akan misalnya ada yang baik-baikan salah satu calon, ada yang menggugurkan salah satu calon. Itu yang politik atau itu, ya kan? Kadang ada calon capres A dijelek-jelekan, yang harus saya baiki ada begitu. Maka kamu jangan melihat satu media sosial saja. Bisa kamu melihat yang lain. Oh dibandingkan, oh ini nyatanya ini bagus. Oh di sini buruk, ini bagus. Nah, itu bisa kamu bandingkan. Jangan melihat satu media sosial saja. Ya. Terus kamu bisa buka yaitu media sosial yaitu yang lewat media sosial KPU. Nah, kalau dia yang KPU, insya Allah itu jelas, ya, tidak menggurung-gurungkan salah satu calon atau capres, karena netral. Ini yang dibuat kelompok tertentu bisa menjelek-jelekan. Itu ya, itu yang keempat. Terus bagaimana menjadi pemilih pemula yang baik dan cerdas? Yang kelima, jangan golput. Apa itu golput? Apa golput? Buat dan obros ya, atau disebut sekarang golongan putih ya, golongan putih berarti orang obros ya. Saking bingung gambar, wah bingung, salah obros ya, jangan. Apalagi, wah
saya baik hati loro tak tebus kabeh cekan, itu juga akan rusak. Ya. Nek gue butuh beras, wah aku ora milih, wis tak lewe. Tapi nek ora milih wis teko rono, aku bilik suara, teko mangkat, lempetannya terus delok, bedake lho kok enek gue kotak balik itu namanya goncengan ya. Karena apa? Kau sebagai pemula, pemilih pemula, yaitu menentukan pemilih satu kali itu menentukan yaitu nasib bangsa Indonesia. Suara kamu satu kali menentukan nasib bangsa Indonesia. Itu sebagai pemilih pemula ya. Jangan golput. Ya. Terus nanti bagaimana tata cara pemilihan bagaimana? Ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, pemilihan 2024 itu apa saja yang kamu pilih? Ya. Berkali ini apa saja yang kamu pilih? Pertama nanti kamu akan milih capres dan calon presiden dan cawapres. Ya. Yang kedua adalah anggota DPR RI, ya, Dewan Perwakilan Rakyat yang di pusat. Terus DPD, Dewan Perwakilan yang ada di daerah. Ada lagi DPR provinsi, Dewan Perwakilan yang ada di provinsi. DPR kabupaten, Dewan Perwakilan yang ada di kota kabupaten. Terus ini yang mendaftar itu banyak sekali. Misalnya ini anggota DPR itu bukan 1, 2, 3. Nanti di gambar itu kadang sampai ada 15 orang. Ada kamu belum kenal toh? Gitu? Wilayah yang pusat di Jakarta, orangnya belum melihat dari mana, asalnya bagaimana, belum tahu toh? Nah, nanti kalau sudah dekat itu ada tim kampanye, tim tentang sehingga itu partai politik itu ada. Nek kamu cerdas, kamu bisa lihat media sosial. Oh ini Pak Sopo ini, namanya ini Pak Sopo. Terus biografinya bagaimana, asalnya pendidikannya bagaimana, bisa kamu pelajari. Oh ini baik, visi misinya apa? Nah, itu bisa kamu lihat. Sekarang kan sudah lewat media sosial, dalam kampanye nanti sudah media sosial. Kamu lihat seperti itu. Walaupun belum lihat orangnya, belum jelas orangnya, bisa kamu lihat seperti itu. Walaupun di Jakarta. Terus yang kedua tadi DPD daerah, Sopo milih Sopo, nanti kan ada gambarnya, bisa kamu lihat. Terus provinsi, ya, provinsi itu bisa kamu lihat. Yang bisa kamu tahu ya itu biasanya apa? DPR kabupaten. Kita ada kabupaten karena orang kabupaten Magelang. Jadi ada yang aja. Ini loh fotonya gambarnya saya mau Magelang. Si A ini, si B ini dari partai ini dari partai ini, orangnya ini, asalnya dari ini. Nah, bisa kamu kenal. Kira-kira kalian ada yang daftar? Ada enggak? Ada? Mas Raffi. Ada enggak? Yang sekarang kalian sudah ada katanya itu antri atau bagi? Antri atau bagi itu DPR seperti ada. Mungkin kalian ada, sama mungkin ada. Ya. Ya. Atau kalian ada cita-cita jadi DPR? Boten? Boten. DPRD atau masih jadi sisa? DPR. Kamu apa? Namanya DPRD itu sangat menjanjikan, gajinya sangat banyak, ya kan? Betul. Tidak. Tidak. Gajinya itu sangat banyak sekali, ya kan? Mungkin untuk anggota DPRI terhadap rumah dinas sudah ada, mobil sudah ada disediakan. Cita-citanya punya suami DPR. Oh, cita-citanya ada suami DPR. Siapa tahu nggak tahu ya? Nasib orang itu nggak tahu. Mungkin ada yang nanti menjadi DPR nggak tahu. Betul ya? Betul. Itu gajinya banyak sekali kalau dari DPR. Saya itu punya teman juga SMP. Itu nggak kira jadi sekarang jadi DPR. Nggak tahu langsung orang. SMP-nya biasa, tidak langsung cerdas, tidak biasa-biasa saja. Setelah itu kerjanya cuma nyetrum aki, terus nonton. Anda sekarang jadi DPR. Siapa tuh kalian boleh cita-cita menjadi DPR? Tingkat pusat atau tingkat kabupaten atau tingkat daerah itu bisa, ya. Saya ngerti banyak sekarang bukan yang laki-laki saja, perempuan juga banyak memperdayakan wanita. Banyak sekarang juga menjadi DPR itu banyak. DPR, DPRD, DPR kabupaten.
Magelang contohnya itu ada Pak Biro itu DPR kabupaten. Nah, itu program kan itu. Nah, itu. Semoga kita ada yang jadi DPR bisa jadi ya. Tuh. Terus sekarang kita kenalkan yaitu partai pemilih yang bisa ikut dalam pemilihan umum. Kira-kira ada berapa? Belum tahu ya? Belum tahu. Nah, kita belum. Kira-kira ada berapa tuh yang bisa ikut partai politik pemilihan? Nah, kita kenalkan. Ya. Yang bisa itu ada sekitar ya. Daftar partai politik peserta pemilu. Pemilihan umum kami telah menetapkan 18 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh sebagai peserta pemilu 2024. Itu yang besok ikut dalam pemilu. Sudah sekarang cuma 15. Saya ikut pemilu yang paling banyak itu tahun 99. Itu sekitar 38 partai politik yang ikut dalam pemilihan umum. Sekarang sudah diringkas cuma ada 18. Ya, biar kamu kenal dulu. Yang pertama ada Partai Kebangkitan Bangsa, terus singkat PKB. Kedua Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Kenal nih? Gambar PDI. Ya. Partai Golongan Karya atau singkat dengan namanya. Gambarnya apa? Kelompok Beringin. Ya. Ono Partai Nasdem, ya. Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, ada Keadilan atau Sejahtera PKS, Partai Kebangkitan Nusantara PKS, Partai Hati Nurani Rakyat atau silang namanya Hanura, ya. Terus yang partai lokal di Aceh ada namanya Partai Namro Aceh PNA, Partai Generasi Aceh Bersabur dan Takwa. Terus Partai Darul Aceh, ya. Partai Adil Sejahtera Aceh, PAS Aceh, Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh, Partai Umat, Partai Nasional. Itu adalah partai-partai yang besok kita itu dalam partai politik dalam pemilihan umum. Ya. Terus nanti orang-orangnya itu ini ya. Nanti di sini akan jatuh dari ini, dari partai-partai itu. Misalnya si A dari partai misalnya itu PAN, partai B misalnya orang B ini dari PBB umpama itu, ya seperti itu. Nanti juga gambar orangnya itu biasanya ada nama apa partainya, ya. Terus caranya nanti dalam pilih suara, ya besok kalau sudah mendapat undangan pemilihan umum, ya undangan pemilih, ya caranya, ya tanggal 14 Februari 2004. Setelah kamu dapat undangan pemilih itu, kamu nanti berangkat ke toko atau TPS. Misalnya kamu di TPS 1, kamu berangkat pagi ke TPS 1. Pembawa surat undangan suara itu dibawa. Dan berikut pertama kali langsung kamu daftar. Setelah didaftar, kamu tunggu. Setelah tunggu, nanti kamu akan dipanggil oleh ketua apa itu PKPDS. Itu nanti kamu diberi apa itu kartu suara, ya kartu suara, ya berarti kalau DPD, DPRD, terus kabupaten itu sudah diberikan, ya terus itu kamu menuju bilik suara. Nah bilik suara terus kamu buka dipilih, tapi sebelumnya ya Pak, sebelum kamu masuk ke bilik suara, kamu di luar itu biasa itu dipampang calon-calon, ya anggota-anggota siapa yang mau kamu pilih itu siapa, itu sudah dipaparkan. Kamu lihat dulu, dilihat, oh ini yang sekolah DPD, oh ini, oh ini yang DPRI, orangnya ini yang dari apa dari kabupaten orangnya ini. Kamu lihat dulu, ya. Setelah kamu lihat, pahami, ya. Oh ini berarti apa? Singkil, baru sing A, apa kurang apa singkil, macam itu. Nah, kalau sudah lihat, nanti kamu lanjut naik tombol tadi, ya. Kartu suara kamu buka. Oh bisa DPR nanti kamu buka, silakan coblos yang kamu pilih, yang kamu suka mana. Satu saja, jangan dua, jangan tiga dicoblos cuma jangan satu gambar. Nanti mungkin ada 15 gambar, yang kamu coblos cuma satu gambar. Oh, lebih. Yang dua DPR, DPD, kamu pilih siapa, coblos, lebih. Yang DPR frekuensi, ya dibuka, pilih siapa.
coblos 1 dilempit. Oh yang kabupaten buka. Terus nanti dilempit di apa? Tekan situ. Setelah itu kamu keluar, nanti kan situ ada kotak-kotak itu. Ya, bilik surat kotak-kotak itu. Oke jumlah, oke jumlah, itu provinsi oke, dan itu bisa kamu. Dan itu cara pencoblosan itu sebagai pemilih pemula. Jangan bingung kan tadi. Orang pertama langsung tiba loh, kabeh jangan, ya. Jangan nyoblos terus coblos kabeh jangan. Kalau yang pertama lebih buka wes bingung, pertama kali nyoblos wes bingung, jangan. Ya, buka terus santai. Kalau rampung, kalau tengok itu kotak-kotak itu, orang bisa pakai ambil kotak fokus kabeh jangan. Tetap satu saja. Santai ya. Jelas tuh ya. Tentang pendidikan pemilih tertentu. Ya. Nanti mungkin mau tahu Pak Agus untuk ngomong mungkin ya. Terus selanjutnya, nah, ini tahapan penyelenggaraan pemilu. Ya, kamu tahu. Pertama itu ya tahapannya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu. Perencanaan program dan anggaran pemilu itu 14 Juni 22, 14 Juni 24. Yang selanjutnya penyusunan peraturan KPU 14 Juni 22, 14 Desember 23. Terus yang kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 14 Oktober 22 sampai 21 Juni 2023. Sampai sekarang itu baru tahap yang namanya DPS ya, daftar pemilih sementara, yaitu tambahan. Maka yang belum daftar 17 tahun harus kamu sudah daftar sekarang ini. Nanti sebelum masuk kepada DPT. Ya. Terus selanjutnya ini pendaftaran verifikasi peserta pemilu 29 Juli 22 sampai 13 Desember 2022. Yang 4 penetapan peserta pemilu 14 Desember 22. Yang 5 penetapan jumlah kursi penetapan daerah pemilihan 14 Oktober 22 sampai 9 Februari 23. Terus yang 6 pencalonan presiden dan calon presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kalau anggota DPD 6 Desember 2025, November 2025. Kalau anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten itu tanggal 24 April 2023 sampai 25 November 2023. Terus presiden dan wakil presiden nanti setelah 19 Oktober 2003 sampai 25 November 2003. Terus masa kampanye pemilu 28 November 23 10 Februari 2003. Itu nanti masa kampanye. Tahu tuh kampanye? Biar sekarang 2 bulan nanti kita mungkin besok juga sama, ya kan? Nah itu masa kampanye. Terus masa tenang, ada tenang itu 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024. Itu masa hari tenang. Itu sudah nggak bisa nanti orang apa kampanye atau bulan berbulan itu sudah tidak boleh. Itu hari tenang, ya. Tidak ada pergerakan masyarakat tuh dalam kampanye. Terus yang bilang pemungutan suara itu dimulai yaitu pemungutan suara 14 Februari 2024, penghitungan suara 14 sampai 15 Februari 2024. Nanti rekapitulasi yaitu 15 sampai 24 2024. 10 nanti pengucapan sumpah janji DPRD kabupaten disebutkan dengan akhir masa jabatan. 11 pengucapan sumpah janji DPR dan DPD 1 Oktober 2024. Yang 12 pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024. Itu tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, itu saja. Mungkin ada pertanyaan enggak tentang pemilih pemula? Bingung nanti ambil pintu caranya, telepon pintu. Silakan enggak? Pak Gus mau nambahin? Apa? Aku nambahin boleh? Silakan mungkin ada pertanyaan, bisa jawab nanti saya jawab, kalau tidak nanti ada Pak Ketua bisa jawab. Foto silakan. Ada tidak? Ada pertanyaan tidak tentang sekitar pemilihan umum dan pemilih pemula? Ya kan, kalau sekarang tentang pendidikan pemilih pemula tadi. Jadi kamu jelasin syarat-syarat pemilih pemula tadi apa yang harus kamu lakukan ya kan? Ya, pemilih pemula. Kan rentang ya pemilih pemula itu rentang nanti dipengaruhi oleh parpol atau tim sukses dalam pemilu. Gak mau deh, tadi sudah jelaskan deh. Maka jangan mau beli itu ya, tak ada duit semua nih. Jangan mau ya, mau betul? Jadi loh,
Jadi nanti saya jangan minum juga kan 100.000 ya, besok 15 lombok ya. Jangan, maupun saya sesuai dengan hati nurani saya. Pun anak ngomong boleh. Jangan, oh ya, saya terima itu tambahkan itu jangan. Ya, itu berarti kamu terpengaruh oleh partai politik, tim sukses. Padahal besok banyak pasti. Kalau hari H, dekat hari H, kurang 1 minggu atau berapa tuh banyak itu ya menawarkan seperti itu. Jangan mau ya. Jangan mau ya, jangan saya mau tidak. Boleh. Gimana sih? Jangan mau ya, jangan dipercaya partai politik. Silakan ada pertanyaan belum? Ada tidak? Ayo jawab pemilih pemula mau tanyakan tidak? Bisa ya. Jadi jangan bingung besok bagaimana cara-caranya, mau ngobrol bagaimana, mendatangi bilik apa itu, suara bagaimana, sudah paham tadi? Ya. Dan kalau tidak ada, waktu habis nanti ya. Ya. Kita hari dulu, terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan semua warga negara Indonesia yang sudah masuk kriteria pemilih diharapkan untuk memilih ya, entah itu hari ini, besok atau yang akan datang, entah itu pemilih dalam memilih calon suami atau calon istri, ya bahkan memilih bener deh, ya bener lah, yang kok tak dilis atau memilih kepala dusun kalau dulu pemilih, sekarang pemilih, atau kepala desa di desa anak-anak, atau DPR kecamatan bukan pemilih, DPR atau DPR RI sampai capres atau calon presiden, gubernur, wakil gubernur, terus bupati, wakil bupati atau wali kota, sampai presiden atau wakil presiden. Nah, tujuannya seperti itu. Kalian bisa berpartisipasi. Ngertos berpartisipasi benar? Jadi orang ngerti soal berpartisipasi. Apa berpartisipasi? Melu benar, melu. Ikut ke sana. Rakyat orang ekonomi ditilai itu kaya sampeyan nek permandang saya nek pas tamu. Kan ditilai itu. Oh, betul. Berarti ora tahu. Dari tenanang ya. Ya seperti itu tujuannya. Oke, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa kifaratul majlis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, tadi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi foto lebih luas dengan yang ada di sini ada